Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya di malam purnama ini sinyalnya juga membawa terang bulan. Jadi di Jawa sangat kompleksitas urusan gegenep. Tuhan menciptakan bulan yang ada bulan sabit, bulan pertengahan purnama. Orang Jawa bisa memproduksi terang bulan yang rasanya tentunya juga sangat manis, lezat. Di malam yang terang bulan ini, sebianya puji syukur alhamdulillah bahwasanya ketercerahan bulan mudah-mudahan bisa kita adopsi, kita sariro. Tentunya akan membuat lampah satindak wiraos saklimah yang bisa memberi pencerahan seperti cerahnya bulan di malam hari ini. Kita berada di gedung Pusoko Kitab Dr. Kiai Haji Teguh telah dianugerahi kitab-kitab yang ada di dunia ini. Dalam gelar akademik, dokter adalah capaian tertinggi. Dari capaian tertinggi, kita sangat bersyukur apabila sering silaturahim dan diterima dengan full open. Buktinya kita bisa santai-santai bertelakan, bisa lesehan, bisa disinfektanan atau parfuman. Wah. Dan juga ada nilai yang tersembunyi pada malam hari ini sesuai dengan sifat purnama, dengan fondasi puasa wajib yang sudah 14 hari. Mudah-mudahan rasa cerah kita bisa mendapat anugerah seperti cerahnya bulan pada malam hari ini. Ada banyak rasa syukur kita kepada bangsa Indonesia dari adanya pembentukan kabinet. Di antaranya ada Menko PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tentunya apabila bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berperadaban luhur tinggi, nantinya sudah wajar atau pantasnya mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'da. Alhamdulillah, Bapak Ibu sambutanipun saged tresna rawuh wonten ing gubuk kula wonten ing tlatah Tunggul Sari menika bertepatan dengan malam bulan purnama tanggal 15 Ramadan 1441 Hijriah. Tentu pada malam pertengahan Ramadan ini ada peristiwa yang sangat ditunggu oleh banyak orang, karena tanggal 15 itu adalah pertengahan bulan dari tradisi sholat taraweh yang diakhiri dengan sholat witir
dan sholat witir terakhir yang tidak menggunakan kunut. Nah, biasanya mulai tanggal 16 Ramadan itu besok akan dilengkapi dengan doa kunut. Meskipun di beberapa tempat sesungguhnya di awal Ramadan itu pun juga sudah menggunakan kunut. Itu disebabkan karena kondisi saat ini yang memang alam atau dunia ini sedang mengalami pandemi COVID-19 Corona. Jadi ada yang sudah melaksanakan akhir rakaat dari witir itu ditambah dengan kunut nazilah, kunut untuk menolak balak, doa untuk segera menolak balak. Nah, ini saya kira tanggal 15 ini juga kita semua berharap-harap cemas terkadang, karena tanggal 15 ini di beberapa pemberitaan akan jatuhnya benda langit yang termasuk kategori besar akan berbenturan dengan bumi. Meskipun itu kemudian juga beberapa ada yang menolak teori itu, karena ternyata jaraknya masih jauh dari bumi. Nah, terlepas dari itu semua, sesungguhnya kita selalu berharap bahwa mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, entah nanti sampai tanggal 29 atau 30 Ramadan, kita semua tetap diberi kekuatan untuk tetap melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dari 15 hari yang 14 hari yang telah kita laksanakan, ini tentu karena Ramadan, fungsi Ramadan itu untuk ngeker nafsu, yang kita tahu bahwa di dalam diri manusia itu ada 4 nafsu yang harus dikendalikan. Ada nafsu subi'ah, ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, dan juga ada nafsu mutmainnah. Dari keempat nafsu itu, saya justru tertarik untuk membicarakan nafsu yang mutmainnah, justru nafsu yang terakhir, nafsu ketenangan. Karena ternyata dari nafsu ketenangan itu ketika dimiliki oleh seseorang tanpa dikendalikan, itu justru malah akan melahirkan penyakit hati yang berbahaya. Penyakit hati yang berbahaya. Nah, apa itu penyakit hati yang berbahaya? Yang pertama adalah orang akan lebih cenderung untuk merasa sombong. Merasa sombong. Mengapa bisa merasa sombong? Karena orang yang tidak terkendali nafsu mutmainnahnya itu akan merasakan bahwa dirinya itu adalah orang yang paling aman, orang yang paling damai, merasa orang yang paling damai, orang yang paling aman, orang yang paling pintar, orang yang paling segalanya. Nah, ini sesungguhnya juga merupakan penyakit yang secara tidak langsung atau sirri, secara tersembunyi, itu mengandung sifat syirik yang disebut sebagai syirik shohir, syirik yang kecil. Mengapa? Karena menyamakan dirinya dalam posisi yang paling, sementara yang paling itu hanya Tuhan.
Nah, ini yang bahaya sesungguhnya. Nah, dalam konteks inilah kemudian Bapak Ibu yang sempat hadir ke gubuk saya ini, saya terima dengan lapang dada, saya terima dengan tangan terbuka. Ini sebagai perwujudan dari bahwa kita itu sesungguhnya adalah sama, gitu. Jadi tidak ada perbedaan kasta. Jadi kita membaur, kita sama. Jadi kita hanya berusaha untuk selalu taat dan patuh, tunduk kepada perintahnya. Nah, ini satu nilai kebersamaan, satu nilai kesetaraan yang patut dan terus perlu kita lestarikan, dan terus ke depan perlu kita tingkatkan sifat itu dan sikap itu. Yang kedua, bahwa tanggal 15 baik Ramadan maupun bulan apapun itu tentu bertepatan dengan lahirnya terang bulan, Wulandari, gitu kan? Terang bulan atau Wulandari, jadi Wulandadari. Jadi posisi bulan itu terlihat penuh terang, gitu. Sementara bulan itu sendiri sesungguhnya hakikatnya itu tidak bersinar. Yang bersinar itu hakikatnya adalah matahari. Tetapi sejuknya, begitu, sejuknya terang bulan, nur bulan itu lebih mendamaikan, lebih adem dirasakan, dan lebih ditunggu oleh banyak orang. Jadi orang yang merindukan terangnya bulan di bulan purnama, terang bulan purnama, itu jauh lebih banyak daripada orang yang menunggu terangnya matahari. Padahal sesungguhnya yang bersinar itu justru matahari. Ini menunjukkan bahwa sifat energi panas dari matahari yang dipantulkan ke rembulan, ke bulan, itu dirasa dan difahami sebagai sesuatu yang indah dan menyamankan bagi banyak orang. Nah, ini dalam konteks inilah sesungguhnya kita sebagai Khalifatullah fil ard, sebagai Khalifah Allah di muka bumi ini, itu pun juga kalau bisa memiliki sifat seperti rembulan itu, mampu memantulkan sifat-sifat wajib Tuhan, dan sekaligus juga sifat-sifat yang semuanya baik dari Tuhan itu dipantulkan ke dalam diri kita sehingga bisa dinikmati oleh orang lain. Sebagai contoh, Tuhan itu, Allah Ta'ala itu memiliki sifat Rahman dan Rahim, memiliki sifat welas dan asih. Welas asih itu hakikatnya adalah milik Tuhan dan bersumber dari Tuhan. Ketika sifat itu memantul dalam diri seseorang, maka seseorang itu juga akan bisa memberikan sifat welas dan asihnya kepada sesama. Nah, ini sesungguhnya yang lebih dirindukan oleh banyak orang. Tetapi hakikatnya sesungguhnya yang memiliki sifat Rahman dan Rahim itu tetap Tuhan. Maka ketika seseorang sudah bisa memiliki sifat Tuhan Rahman Rahim, memantulkan sifat Tuhan Rahman dan Rahim,
sifat welas dan asih. Ini perlu sedikit saya jelaskan perbedaan antara Rahman dan Rahim. Kalau Rahman, sifat Rahman itu sifat welas, sifat memberi. Sifat memberi itu Tuhan tidak akan membedakan kepada semua makhluknya. Siapapun diberi, siapapun diberi. Orang yang taat, orang yang kafir, orang yang boikot, orang yang baik, orang yang buruk, semua diberi oleh Allah. Termasuk virus corona ya, diberi eksistensi. Semua diberi. Itu karena Tuhan memiliki sifat Rahman, sifat pemberi. Nah, maka kalau kita memang ingin hati kita benar-benar suci, benar-benar bening, itu akan memantul sifat Tuhan tadi itu, sifat pemberi. Maka dalam diri kita juga ketika memberi sesuatu, itu tidak perlu kemudian memilah dan memilih. Itu orang baik, itu orang tidak. Jadi pemberian itu harus kepada siapa saja. Itu kalau mau kita memantulkan sifat Tuhan. Nah, sementara yang kedua adalah sifat Ar-Rahim, sifat asih, sifat kasih, sifat sayang. Ini memang Tuhan memberikan sifat itu kepada hamba-hamba pilihan yang dipilih oleh Tuhan. Nah, ini hak prerogatif Tuhan, hak prerogatif Tuhan. Maka seseorang yang memiliki sifat Rahim juga mampu memantulkan sifat Rahim juga, itu seseorang diberi hak prerogatif. Kepada siapa dia harus memberi kasihnya, itu hak prerogatif seseorang. Sama dengan hak prerogatif Tuhan tadi itu. Siapa? Itu tidak bisa dipaksakan. Itu tidak bisa dipaksakan. Kamu harus welas kasih, kamu harus kasih kepada ini, kamu harus kasih kepada ini, tidak bisa dipaksakan. Karena itu hak prerogatif. Sebagaimana hak prerogatif Tuhan. Nah, tentu dari dua sifat ini yang mampu dipantulkan oleh seseorang, ini tentu seseorang yang memiliki hati yang bening, hati yang jernih, hati yang suci, hati yang benar-benar bersih, sebagaimana cermin. Nah, hati kita ini semua, setiap diri kita itu memiliki hati kita. Sejauh mana kebersihan hati kita itu, maka seterang itu pula lah pantulannya. Jadi semakin bening hati kita, maka akan semakin kentara, akan semakin jelas pantulan sinar Rahman dan Rahimnya Tuhan. Kalau hati kita tidak bening, tidak bersih, tidak suci, maka tentu pantulan terang sifat Rahman dan Rahimnya Tuhan itu tidak akan pernah bisa memantul dari seseorang. Nah, apa ini yang bisa mengotori hati itu sehingga tidak bisa memantulkan sifat Rahman Rahimnya Tuhan? Tidak lain adalah perilaku dan dosa-dosa kita. Semakin menumpuk dosa kita, maka semakin kotor hati kita. Semakin kotor hati kita, maka semakin sulit untuk memantulkan sifat-sifat Tuhan tadi itu. Yang saya contohkan, ya Rahman Rahim tadi. Maka tidak ada jalan keluar sesungguhnya, kecuali kita harus membersihkan hati kita. Dengan cara apa? Ya dengan cara membersihkan dosa-dosa kita. Kapan waktu yang tepat untuk membersihkan itu? Ya di bulan Ramadan inilah waktu yang paling tepat untuk membersihkan dosa-dosa kita. Maka bulan Ramadan itu juga disebut sebagai syahrul, sebagai bulan maghfirah, bulan pengampunan dari Allah Ta'ala. Jadi bulan Ramadan itu paling banyak sebutan nama selain Ramadan.
salah satunya adalah syahrul maghfirah. Jadi bulan pengampunan. Ratunya Nah, bulan. ratunya bulan. Jadi kalau mulai tanggal 1 sampai 14 yang telah kita lewati itu kita benar-benar sudah melakukan taubat, kita memperbaiki diri dan seterusnya, insya Allah hati kita terang bulan di tanggal 15 ini sebagai simbolnya itu akan kita gapai. Nah, dari hati yang bersih itu kita mampu memantulkan sifat-sifat Tuhan, di antaranya tadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pantulan Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari hamba yang bersih hatinya itu akan menyamankan, akan membawa kedamaian, akan membawa penerangan. Bagi siapa? Bagi lingkungannya. Karena apa? Karena Tuhan itu mengutus dan menjadikan manusia sebagai khalifah fil ard, sekaligus dengan tuntunannya berupa agama Islam itu tidak lain adalah sebagai rahmatan lil alam. Rahmatan lil alam untuk kesejahteraan seluruh alam. Jadi nek cara apa kuwi jenenge, cara Jawane memayu hayuning pawon. Nah, insya Allah tanggal 15 Ramadan ini monggo, ini sebagai pijakan awal sekaligus sebagai bahan introspeksi diri buat kita semua. Agar apa? Agar hati kita benar-benar bening, benar-benar bersih, sehingga kita bisa memantulkan sifat-sifat Tuhan. Yang saya contohkan dalam kesempatan ini adalah sifat Rahman dan Rahim. Nah, barangkali untuk sifat-sifat yang lain, sifat lembut, sifat pemaaf, sifat itu nanti insya Allah untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang kita bisa sambung lagi. Barangkali itu sekedar bahan santai, meskipun sedikit yang saya sampaikan insya Allah akan memberi sedikit pemahaman kepada kita, dan bisa kita ambil hikmahnya dan kita mencoba untuk menjalani itu, untuk membersihkan hati di hari terang bulan ini. Harapan kita semua nanti kita bisa berjernih, bersih, sehingga kita bisa mampu memantulkan sifat-sifat baik Tuhan yang mendamaikan bagi seluruh jagat alam raya ini. Sehingga corona sekalipun, COVID-19 itu segera lebur, segera tersingkir oleh sifat Rahman dan Rahimnya Tuhan yang terpantul dari hati yang bersih setiap manusia. Insya Allah begitu. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.